Penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai jumlah secara terperinci sehingga memudahkan pengolah data dalam menganalisis data tersebut. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi tunggal, yaitu digunakan untuk menyusun data yang relatif sedikit. Contoh, misalkan ada datum 5, 4, 6 sampai 7,6. Pada data tersebut tidak tampak adanya pola yang tertentu, maka agar mudah dianalisis data tersebut disajikan dalam tabel berikut. Kolom pertama yaitu nilai, kolom kedua turus, kolom ketiga frekuensi. Kolom pertama nilai, kita lihat dari datum ini, data ini ada nilai angka 3, banyaknya turusnya 1, frekuensinya ditulis angkanya 1. 4, kita hitung di sini 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Turusnya tarik garisnya 7, frekuensinya ditulis angka 7 sampai nilai 10. Frekuensinya turusnya 1, frekuensinya 1. Dari tabel tersebut disebut sebagai distribusi frekuensi. Karena datanya tunggal, maka disebut distribusi frekuensi tunggal. Datanya ini loh, bentuknya tunggal, tidak dibuat interval, maka disebut distribusi frekuensi tunggal. Bergolong atau kelompok digunakan untuk menyusun data yang memiliki kuantitas yang besar dengan mengelompokkan ke dalam interval kelas yang sama panjang. Contoh, yaitu misalkan ada data seperti ini, 6, 66, 75, 74, 72, sampai 80. Dari data tersebut dibuat tabel distribusi bergolong atau kelompok dengan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, mengelompokkan ke dalam interval. Kedua, membuat turus. Yang ketiga, menghitung banyaknya turus pada setiap kelas. Next, yaitu dari langkah ketiga tersebut kita peroleh dari hasil tugas, yaitu 65 sampai 67, 80 sampai 82. Titik tengah kita lihat 65, 66, 67, titik tengahnya 66. Turusnya ada 2. Nanti kita lihat, dihitung ulang ya sebelumnya. Frekuensinya 2 sampai 80 sampai 82, intervalnya 81, turusnya ada 2, frekuensinya ada 2. Jumlah frekuensi ada 40. Dari data tersebut, dari distribusi frekuensi berkelompok, kita dapat menentukan interval kelas, yaitu kelas pertama, baris pertama. Ini namanya kelas pertama atau interval kelas pertama, seperti ini. Interval kelas pertama. Baris kedua, interval kelas kedua. Baris ketiga, interval kelas ketiga sampai interval kelas ke-6. Yang kedua yaitu batas kelas, di mana batas kelas ada 2, batas kelas bawah dan batas atas. Batas bawah dan batas atas. Yang bagian mana yang batas bawah? Batas bawah yang sebelah kiri. 65, 68, 71, 74, 77, 80. Untuk batas atas 67, 70, 73, 76, 79, 82. Itu batas atas. Untuk tepi kelas ada rumusnya, yaitu tepi juga ada bawah dan tepi atas. Tepi bawah dari bawah ini dikurangi 0,5 jika tepi atas ditambah 0,5.
Kita lihat tepi bawah kelas pertama, baris pertama tepi bawahnya 65 dikurangi 0,5 diperoleh 64,5. Untuk tepi atas 67 ditambah 0,5 kita peroleh 67,5. Tepi bawah kelas kedua yaitu tepi bawahnya 68 dikurangi 0,5 67,5. Tepi atasnya 70,5. Next selanjutnya yaitu distribusi frekuensi kumulatif. Ada dua yaitu kumulatif kurang dari yang digunakan tepi atas. Untuk kumulatif lebih dari menggunakan tepi bawah. Contoh misalkan ada seperti ini, tabel ini data frekuensinya udah ada, maka tepi bawah kita lihat 41 datanya tepi bawah jadi tepi bawahnya 40,5, tepi atasnya 45,5 dan seterusnya. Maka untuk frekuensi kumulatif kurang dari, ingat kurang dari menggunakan tepi atas. Tepi atasnya kita tulis di tabel data 45,5. Frekuensinya kita lihat 3, dimulai 3. Bisa 9 dari mana? 3 tambah 6 9. 9 tambah 10 19. 19 tambah 12 31. 31 tambah 5 36. 36 tambah 4 40. Itu namanya frekuensi kumulatif kurang dari. Untuk daftar distribusi kumulatif lebih dari menggunakan tepi bawah. Datanya tepi bawah kita tulis, tepi bawah ini kita tulis sini. Set. Frekuensi kumulatif lebih dari, dibalik tinggal 40. Jumlah frekuensinya 40 taruh di atas. 40 kurangi 3 37. 37 kurangi 6 31. 31 kurangi 10 21. 21 kurangi 12 ini 9. 9 kurangi 5 4.